Soalnya kalau kita ngafal itu pasti pikiran kita tuh nggak mungkin fokus sama hafalan. Pasti kita mikir orang tua. Apalagi kan orang tua jauh dari kita kan. Pasti faktor utamanya tuh mungkin kangen orang tua. Terus ada gitu loh kayak hasutan-hasutan untuk pengen keluar, nggak pengen selesai di sini gitu. Nah, kebetulan kan kemarin liburan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mars Azahra. Di sini saya akan menemani teman-teman sekalian dalam acara Tahfiz Talk. Dan di sini juga kita kedatangan dua narasumber spesial yang baru saja menghatamkan hafalan 30 juz. Ya, langsung saja mari kita sapa dua narasumber kita. Halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan? Oke, halo, nama saya Hikmah Bismillah Rohani, asal Flores, Nusa Tenggara Timur, umur 21 tahun. Panggil aja Hani. Oke, Mbak Ani. Kalau saya Raffi Jalal Salsabila, asal Sumsel, umur 15 tahun. 15 tahun? Ya. Masya Allah, berarti menghatamkan Quran 30 juz ketika masih 15 tahun. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengar-dengar Mbak Hani pernah mondok ya sebelum ke MN ini? Iya benar, sebelum KMN sempat mondok di Depok beberapa bulan. Dan itu pertama kalinya aku mondok. Nah, soalnya kan dari SD sampai SMA sekolahnya itu negeri, nggak berbasis Islam gitu. Jadi pas lulus SMA itu rencana awalnya sih kuliah, tapi keinginan orang tua itu tuh pengennya aku hafal Quran dulu. Nah, aku tipe anaknya nggak bisa membantah perkataan orang tua gitu loh. Dan aku rasa keinginan orang tua aku itu kan baik ngafal Quran gitu kan. Jadi nggak apa-apa, aku jalanin aja dulu. Gitu. Oh, berarti Mbak Hani ini mondoknya setelah lulus SMA? Iya. Dan itu karena baru pertama kali mondok, jadi rasanya tuh kayak beda gitu loh. Iya. Terus itu pondok yang di Depok itu programnya tahfiz atau gimana? Iya, programnya itu sama kayak di MN, programnya tahfiz juga. Terus kenapa bisa keluar dan ada di MN ini? Yaitu pondok yang di Depok itu kebetulan itu pondok yang baru dibangun, jadi di situ saya angkatan pertama di pondok tersebut. Ya, dan faktor keluar dari situ mungkin karena angkatan pertama, jadi masih banyak kekurangannya gitu loh. Nah di situ ngerasa kayak nggak betah gitu, jadi saya memutuskan untuk keluar. Nah pas keluar itu tuh ya udah nggak ada keinginan untuk mondok lagi, mungkin karena di situ tuh karena ada rasa trauma gitu loh. Karena di situ saya nganggapnya semua pondok mungkin kayak gitu, tapi ternyata salah. Pas saya keluar itu memutuskan untuk kuliah, tapi pas di rumah itu tuh orang tua aku bujuk terus gitu loh, maksudnya gimana gak mau coba gitu cari pondok yang lain. Nah di situ aku ya udah coba aja dulu deh cari pondok yang lain. Dan alhamdulillah kebetulan kakak sepupuku ada yang alumni MN, jadi beliau yang saranin aku untuk masuk ke MN. Oh, berarti tahu MN ini dari kakak sepupu? Iya. Iya. Biasanya Mbak Hani kalau setoran sekeseran tuh berapa halaman? Biasanya itu satu halaman, sama malam satu halaman, jadi sehari itu dua halaman. Oh, berarti di MN ini ada program bahasa Arab ya? Iya, sini ada program bahasa Arab. Oh, berarti udah pada hebat-hebat nih bahasa Arabnya. Ya, alhamdulillah sih, walaupun masih basic-basic. Iya, nggak apa-apa. Bahasanya. Iya. Dan di MN ini ada juga program literasi. Iya, karena MN ini pondok tahfiz yang berbasis literasi. Konteks maksudnya literasinya itu gimana? Kayak tiap hari diwajibkan baca buku sekian halaman gitu? Iya, di sini
Nah, ada targetnya sendiri, tiap hari itu minimal baca buku 20 halaman. Oh. Dan juga kita diajarkan untuk menulis cerita gitu loh. Dan udah ada beberapa buku ya yang udah kita buat, itu Oh, karya berarti- santri-santri. Berarti udah pernah nerbitin buku. Oh, iya, pernah. Apa judulnya? Sebuah pesantren di surga. Sebab pesantren di surga. Iya. Oh iya Mbak Hani, kan biasanya kan orang-orang tuh kalau ngafal Quran punya cara masing-masing ya. Kalau dari Mbak Hani sendiri, ada nggak cara atau metode khusus dalam menghafal Quran? Ya, aku sendiri punya metode khusus dalam menghafal Al-Quran. Itu karena saat masuk DMN kita masing-masing mendapatkan Quran. Jadi Qurannya itu udah disediakan sama pondok, sama MN sendiri. Nah, kalau aku dapatnya Al-Quran Al-Hufaz, di situ terdapat 5 blok. Oh, Iya, 5 blok. Jadi kalau aku ngafalnya tuh ya ada per blok gitu loh. Yang pertama ngafal dulu 1 blok, habis itu ngafal lagi blok berikutnya. Tapi masing-masing blok itu berbeda warna. oh berarti Jadi tiap menggambarkan blok itu kita. beda warna. Iya. Jadi selang tuh warna-warni gitu. Iya, jadi dalam Quran itu warna-warni. Jadi nggak bosan gitu. Iya sih. Berarti kalau menghafal Quran berarti Quran itu khusus ya. Iya, Qurannya khusus. Quran khusus itu ada berapa baris kan? Kalau Quran yang lama itu kan ada 18. Kalau itu Ada 15. Kan ini kan memang khusus untuk ngafal kan 15 baris. Biasanya saya 15 baris. Iya, Nah, iya, untuk baris. terus ngafal sih. Oh iya. Paling bedanya tuh bagi per blok aja, kan ada juga kan ada Al-Hufaz, ada juga Al-Hafiz. Nah, kalau Al-Hafiz itu yang 3 blok. Oh. Gitu. Kalau Mbak Revi pakai Quran yang gimana? Oh, kalau kan di MN kan dikasih Quran kan itu ada 2 pilihan, ada Al-Hufaz sama Al-Hafiz. Nah, kalau aku tuh ngambilnya yang Al-Hafiz yang 3 blok. Tapi bedanya sama Al-Hufaz itu dia 5 blok terus ada arti. Kalau Al-Hafiz itu enggak ada. Oh nggak ada. Oh berarti setiap santri itu beda-beda ya, nggak sama Qurannya. Iya, nggak sama. Ada juga yang bawa Quran dari rumah. Oh bisa juga bawa Quran dari rumah, Iya. tapi harus sama. Enggak juga Nggak sih, juga ada sih. yang beberapa santri yang enggak sama ya Qurannya. Oh, iya. Tapi ada juga Quran buat ngafal itu tuh nggak per blok tapi per tema. Gitu. Oh, Iya. Ada juga yang per tema. yang pertama itu maksudnya gimana ya? Maksudnya itu Al-Quran itu cuma ada 2 warna sih rata-rata. Itu Iya. warnanya warna putih sama warna hijau. Ada kok santri yang menggunakan Al-Quran yang per tema. Oh. Jadi misalnya kalau yang warna putih itu bahasnya riba, berarti yang warna hijau tuh nggak bahas tentang riba lagi, udah masuk ke tema yang lain, pembahasan yang lain gitu loh. Oh iya. Seperti itu. Kalau kalau Mbak Hani sendiri ngafalnya itu gimana? Diulang-ulang berapa kali? Iya, kayak kan aku ada 5 blok. Jadi 1 blok itu tuh aku baca terus. Kalau udah hafal aku ulang lagi ya sampai lancar gitu. Sampai lancar, habis itu masuk lagi ke blok berikutnya. Misalnya kalau udah semua, kalau 5 blok itu udah semua, baru aku ulang, aku lancarin lagi yang dari blok awal sampai akhir. Disemakin dulu ya ke teman sebelum start ke Iya, saya. iya benar banget. Soalnya kalau nggak disemakin itu susah sih pas setorannya. Iya. Terus jadi ngafalnya itu maksudnya pakai kan biasa kan Quran Mbak Hani kan yang ada artinya. Mbak Hani kalau ngafal biasanya baca artinya dulu atau gimana? Kalau aku sendiri sih ya ada arti, tapi biasanya aku nggak lihat artinya, aku lihat awal ayatnya apa. Kayak gitu sih. Kadang memang kan kita kan kalau menghafal kan kadang yang lupa tuh malah awal ayatnya. Iya, yang lupa awal ayatnya. Iya berarti Mbak Hani itu ya ngafalnya per blok dulu, tiap 1 blok ngafal lanjut, ngafal nggak lanjut. Terus itu kalau kan ada itu enggak, kan ada murojaahnya nih, itu murojaahnya gimana? Itu murojaah, maksudnya jadi gini, seminggu itu tuh dari hari Senin sampai hari Kamis kan kita setoran hafalan. Misalnya kalau dari hari Senin sampai hari Kamis itu dapatnya 5 halaman atau 4 halaman. Nah nanti hari Jumat tuh kita storing ulang lagi yang 4 halaman itu atau 5 halaman itu namanya ujian. Kalau murojaahnya itu tuh targetnya itu tuh
Sepekan itu tuh dapatnya setengah juz. Oh, setengah juz. Iya. Jadi misalnya dan juga kalau kita udah dapat 5 juz, nanti kita bakal tasmiin 5 juz itu. Oh, di tasmin itu disetor semuanya. Iya, sekali duduk. Oh, langsung 5 juz ya? Iya, langsung 5 juz. Ada nggak yang satu juz disetor di tasmiin? Iya, biasanya sih ada dulu kan hari Sabtu kan ada jadwal tasmi pekanan. Nah, disitu tuh kita manfaatin buat tasmi dulu sejus-sejus. Misalnya kalau emang udah tasmi 5 juz semua, baru tasminya sekali duduk. Oh, berarti tiap minggu itu ada program tasmi ya? Iya. Tiap minggu, tiap hari Sabtu ya? Iya, tiap hari Sabtu. Dan itu tiap orang atau gimana? Iya, itu Bergilir sih. bergilir. Oh, Biasanya bergilir. tuh 3 orang. 3 orang. Mm-mm. Ya, terus kan kalau berarti misal kan tiap minggu tasmi, terus udah selesai, terus kalau udah 5 juz ditasmin 5 juz itu berarti lebih memudahkan ya? Iya, iya, lebih memudahkan. 5 juz nantinya. Iya, dan biasanya kalau udah tasmin 5 juz itu ada program Ini program akselerasi. Oh, apa itu akselerasi? Itu kayak gimana ya, kayak mempercepat hafalan gitu ya. Iya, itu disitu kita cuma fokus sama hafalan aja. Murojaah, tapi lebih fokus ke hafalan sih. Iya, iya. Lebih mengguru hafalan ya? Iya. Oh, iya, iya. Dari Senin sampai Sabtu itu kita fokusnya hafalan. setor gitu ya? Iya. Iya. Biar lebih mempercepat Iya. sampai 30 juznya. Beda sama yang lain kan, biasanya yang lain kan kalau belum tasmi itu biasanya Masih ujian, Iya, ujian sama ujian murojaah. gitu. Cuma yang Sabtu. cuma Sabtu disetor ulang lagi itu. Iya, kalau belum tasmi 5 juz sih biasanya gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih tergantung dari santrinya masing-masing sih. Kalau misalnya kalau masih ujian itu, kalau santrinya sanggupnya cuman 3 halaman, ya udah ujiannya 3 halaman. Oh, berarti nggak ada target khusus ya? Sebenarnya ada targetnya sendiri Oh, sih. ada. Iya, itu minimal tuh 5 halaman. Iya, 5 halaman. Minimal 5 halaman per minggu. Iya, Iya. per pekan gitu. Tapi kan ada yang dapat 3 halaman. Iya, tergantung kemampuan sendiri sih. Iya. Biasanya nggak nuntut harus 5 halaman. Iya sih, bagus. Kan biasanya orang kan kalau terlalu memaksa kan kadang sampai sakit. Iya. Iya, heeh. Apalagi kan pada jauh dari orang tua semua. Iya, pada gitu. Iya, terus kan ada program literasi nih di MN. Itu ada program kan tadi kan selain baca buku tiap hari 20 halaman itu ada nggak lagi nggak yang lain? Ada lagi itu bedah buku sama mading. Kalau bedah buku tuh seperti kita membaca satu buku, terus kita bedah, kita Jelaskan isinya. jelaskan kayak presentasi gitu lah. Oh, berarti kalau jadwal bedah buku tuh setiap orang maju ke depan baca, Iya. menjelaskan apa yang telah dia baca di Iya. buku. Itu kalau udah lagi acara bedah buku nih itu tiap orang atau per orang? Maksudnya setiap santri atau cuma seorang aja? Iya, setiap Maksudnya- santri seorang. Gimana ya? Maksudnya itu kan itu beberapa kali? Setiap hari atau setiap minggu? Oh, jadi bedah buku itu tuh 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali? Iya, jadi sebulan 2 kali bedah buku. Terus sekali bedah buku tuh berapa orang? Biasanya sih satu Satu orang. orang. Satu orang aja. Tapi ada bagiannya, ada moderatornya, ada tilawahnya. Oh, berarti dibuatin jadwal ya buat bedah buku? Iya. Iya, Itu buku-buku apa aja yang boleh dibedah? Rata-rata buku yang bermotivasi sih. Oh, kalau novel-novel gitu boleh nggak? Nggak boleh. Enggak, gimana boleh? Iya. Isinya. Iya ya, kalau novel kayak kita bercerita. Ya jadi, jadi gini. Iya, iya. Bercerita. Terus ada lagi yang lain? Ada mading juga 2 minggu sekali. Oh, berarti buat mading juga 2 minggu sekali ya? Ya, itu agar itu bisa mengasah kemampuan para santri. Kan rata-rata santri MN kan pada suka menggambar, pada suka menulis, jadi bebas gitu loh. Kita menulis apa aja, nanti akan ditempel di mading. Setiap hari Jumat, setiap hari. Oh, kalau mading tiap hari Jumat ya? Iya. Kalau beda buku hari apa? Bedah buku itu biasanya hari Minggu malam. Hari Minggu malam Senin. Oh, ya. malam Senin. Kalau mading malam juga? Nggak, mading itu batas kumpulnya itu tuh hari Jumat pagi jam 9. Itu berarti tiap santri harus nempel mading ya? Iya. Berarti kalau udah
hari Jumat rame lagi madingnya. Iya, rame lagi madingnya. Biasanya tuh malam-malam udah pada tempel sih. Oh. Soalnya udah pada kerja dari kemarin-kemarin. Biasanya buat madingnya tuh dicari dari referensi dari mana? Biasanya sih dari mungkin buku. ya? Kan banyak buku di sini nih, jadi bisa cari di mana aja. Iya. Apalagi kan ada buku anak kan, buku Iya. khusus anak itu banyak banget ilmu-ilmunya. Atau kayak informasi-informasi Iya, yang kayak bisa pengetahuan umum, iya, pengetahuan kayak umum. gitu sih. Bisa sih rata-rata sih kayak tentang IPA gitu ya. Ada lagi nggak itu program dari literasinya nih, kegiatan-kegiatannya? Ada juga kita biasanya itu kita ngelapak di alun-alun, lapak buku. Ngelapak? Iya, itu baca buku gratis. Jadi kita bawa buku ke alun-alun itu untuk dibaca sama masyarakat. Ih, lucu banget. Iya, itu baca buku gratis. Apalagi kan alun-alun kan biasanya hari kan pada olahraga. Oh iya benar. Bocil-bocil. Iya, biasanya kan rame ya kalau hari Minggu tuh di alun-alun. Iya. Iya. Biasanya kan ada zumba gitu. Iya. Pada jogging. Iya, apalagi ada CFD juga kan. Dekat. Oh, berarti itu dua minggu sekali juga. Iya, minggu sekali juga. Itu biar kayak menambah minat masyarakat untuk membaca buku. Iya, Apalagi kan betul. Indonesia kan ya tingkat baca bukunya itu rendah banget. Iya, betul. Khususnya untuk anak-anak kan bersyukur juga kan di alun-alun tuh banyak anak-anak. Jadi buku yang kita bawa juga Yang menyesuaikan. menyesuaikan rata-rata buku anak-anak. Oh, Tapi berarti ada rame ya yang baca ya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu gimana? Itu bawa bukunya berarti banyak ya ke sana? Iya, bawa bukunya per koper. Iya, Per koper, ya, ya. koper santri gitu. Tapi yang kecil agak sedangan gitu. Sekoper itu 50 Iya, biasanya. Oh, Puluhan gitulah sekitaran gitu. itu yang ngelapak itu ada juga jadwalnya? Iya, ada Iya, juga. berjadwal. Kita di sini kayaknya berjadwal semua ya. Teh? Iya. Iya, bahasa di pesantren mah apa-apa pakai jadwal. Iya, biar adil gitu. Iya. Kadang kan takutnya ada yang inilah. Terus sekali ngelapak itu berapa orang? 3 orang. Iya, 3 orang. 3 orang. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 5:30 Sampai pagi, Iya, sampai pagi. iya, sampai jam 9. Ya jam 9-an sekitar jam 10 gitu ya. Soalnya kan jam 9 kan alun-alun udah mulai sepi. Iya. Berarti 3-4 jaman ya Iya, ngelapaknya? Biasanya rame ya? Iya, alhamdulillah rame, apalagi kalau hari Minggu. Biasanya itu rame. Oh, iya. Unik ya ngelapak baca buku gratis. Iya. Kalau dari Mbak Hani sendiri dari sebelum masuk MN dari rumah itu udah emang suka baca buku atau enggak? Enggak, jujur aja aku sebelum masuk MN itu enggak ada minat baca buku. Oh, enggak ada. Iya, enggak ada, paling baca buku pelajaran gitu. Ya itu emang wajib ya. Iya, wajib sekolah. Kalau buku kayak novel, buku-buku yang self improvement atau buku yang menginspirasi gitu jarang sih, bahkan mungkin nggak pernah baca buku. Iya. Soalnya emang nggak ada minat baca. Tapi alhamdulillah semenjak masuk MN, mungkin karena literasinya kuat banget ya, Iya. jadi tumbuh minat baca. Iya, betul sekali. Ya, jadi bagus ya kita masuk di sini yang tadinya nggak ada minat, nggak ada hobi membaca, pokoknya jarang membaca buku di rumah. Ketika masuk di sini tuh ya karena awalnya kan terpaksa, mungkin karena ikut program, jadi pada suka baca buku. Kan apalagi di sini kan kalau ngafal terus bosan, pasti harusnya baca buku, baca novel. Iya. Kan? Apalagi di Benar sini banget. dukung HP ya. Iya. Jadi kita mengisi kebosanan itu Iya. kadang dengan baca buku. Apalagi kan kalau sore-sore kan waktunya kan isinya kan luang, jadi ya kalau Bisa Jadi setiap malam baca buku ya. Iya. Iya kan, Kak Hani kan udah lama di sini nih di MN, dan sudah banyak juga buku-buku yang telah dibaca. Buku apa yang paling berkesan menurut Mbak Hani? Kalau menurut aku buku yang paling berkesan itu yang judulnya Tips Move On bareng Steve Jobs. Wah, Ya pasti baru tahu lah Steve iya, Jobs. iya tahu. Iya. Nah di situ buku itu menjelaskan kita dari judulnya kan move on kan, Move on, move on, tapi bukan berarti move on dalam percintaan. Iya. Itu move on itu artinya kita bangkit dari keterpurukan kita, terutama anak muda. Iya. Itu tuh mengajak kita untuk berinovasi, untuk bangkit, Bangkit, ya. Iya, untuk bangkit, melakukan
inovasi-inovasi terbaru, terobosan Jangan terbaru. terpuruk dalam pokoknya dia tuh harus bangkit Iya, dan harus bangkit, harus mengasah lagi kemampuannya. Mm. Seperti itu. Oh, Apalagi kan anak muda sekarang kan kayak apa? terlalu itu ya. Kayak telat gimana gitu loh. Ya apalagi kita kan sekarang kan itu ya di generasi Gen Z Gen ya Z kan. kan. Nah, Mereka tuh Katanya sih gagal geng, sedikit gimana katanya gitu. sih itu mental geng- strawberry. iya, mental strawberry. Iya, jadi kita tuh harus berusaha melawan. Ya bukan juga melawan, kita kan harus maksudnya jangan terima-terima aja gitu, kita dibilang mental strawberry gitu. Iya. Kita harus buktiin kalau Betul. Gen Z itu Enggak semuanya seperti itu. Iya. Kayak kita ini. Iya, Iya. betul. Kita harus bangkit, harus Iya. move on. Iya. Kalau Mbak Revi mondoknya dari umur berapa? Oh, kalau aku mondoknya itu umurnya ya sekitaran umur 11 12 gitu lah. Iya, 12 itu. 13. Iya, lulus SD. Oh, lulus SD. masih muda banget ya. Iya, berarti. lulus SD langsung mondok ke MN. Itu- MN ini pondok pertamaku. Masya Oh, berarti Allah. pondok pertama itu MN dan sampai menghantamkan 30 juz itu masih tetap di Iya, MN. Masya Allah. alhamdulillah. Terus gimana pengalamannya pertama mondok gimana pengalaman Mbak Revi pertama mondok dengan usia masih 12 tahun? Ya, pasti apalagi masih itu ya, masih Iya, kecil-kecil kecil. gitu. Lulus SD langsung mondok, apalagi kan mondoknya langsung jauh ya. Iya. Dari apa? Dari Sumatera. Iya, dari Sumatera ke sini, menyeberangi pulau gitu ya, dari orang tua. Ya pastinya ya sedih kayak gitu, kayak keinget teman-teman, keinget orang tua kayak gitu sih. Apalagi kan ketemu sama orang-orang baru yang Iya. gimana ya, beda Beda Iya. beda budaya, beda betul. bahasa. Orang-orangnya juga pada jauh-jauh, bukan nggak ada orang yang sama sekampung kayak gitu. Jadi kayak rasanya gimana gitu lah. Tapi Mbak Revi bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baru itu. Iya, alhamdulillah, soalnya kan aku pas di MN itu untung yang paling kecil kan, jadinya banyak tetenya yang ini yang gimana ya, kayak Sayang baik, gitu. yang nyambut gitu loh. Iya, Iya, soalnya iya. mungkin karena aku masih kecil juga gitu. Ya. Terus ini langsung berbagi Mbak Hani pas ketika ngafal itu gimana cara ngafalnya, ngafal Qurannya sampai Oke, jadi kan sebelumnya sempat mondok juga kan di Depok. Nah itu alhamdulillah itu dapat 3 juz, Masya Allah. 3 juz. Tapi ternyata pas masuk di MN itu pas tahsin bacaan sama Uma, ternyata masih banyak salahnya, masih banyak makros-makros yang belum baik gitu loh. Jadi alhamdulillah pas masuk di MN ini dari makrosnya, dari tajwidnya tuh udah lebih baik lagi karena dibimbing sama Uma sama Ustazah. Dan awal menghafal itu pas pertama kali kesini itu sebelumnya tahsin dulu sih selama sebulan, tahsin umi. Jadi itu nggak langsung hafal. Tazim tuh memperbaiki bacaannya. Iya. Kita dilatih terus gitu, penyebutan makrosnya, tajwidnya dilatih terus gitu selama sebulan. Nah kalau udah sebulan baru masuk di hafalan. Dan kebetulan pas itu kan aku masuknya Juli, Agustus, September baru aku mulai ngafal. Oh. Berarti lumayan lama ya setelah Iya. masih santri baru tuh lumayan lama lagi baru ngafal. Iya, jadi di situ aku merasa oh ternyata masih banyak salahnya ya. Iya. Gitu. Jadi bagus sih sebelum ngafal harus memperbaiki dulu sih Iya, betul. bacaannya. Berarti dimulai lagi dari nol ya pas Iya, kita kesini lagi. iya benar banget. Iya. Mungkin Mbak Hani pas ketika ngafal itu ada nggak rasa-rasa pengen nyerah, pengen capek kan, itu kan lama kan prosesnya. Kalau itu sih pasti ada ya, Iya, pasti ada. pasti Mbak ada. Revi juga pasti pernah ngerasain lah ya. Iya, betul. Soalnya kalau kita ngafal itu pasti pikiran kita tuh nggak mungkin fokus sama hafalan. Pasti kita mikir orang tua. Apalagi kan orang tua jauh dari kita kan. Pasti faktor utamanya itu mungkin kangen orang tua. Terus ada gitu loh kayak hasutan-hasutan
kan untuk pengen keluar, nggak pengen selesai di sini gitu. Nah kebetulan kan kemarin liburan Ramadan itu aku mikirnya balik lagi nggak ya, itu sumpah itu tuh Menggoda ya, iman. menggoda iman banget gitu loh. Tapi aku mikir kalau aku nggak balik lagi ke MN sayang banget gitu loh, kan udah tinggal dikit, udah tinggal Iya, beberapa kan, nanggung. nanggung banget, jadi nggak apa-apa lanjut aja. Dan alhamdulillah sampai hatam 30 juz itu bersyukur banget sih. Masih tetap di sini. Iya. Terus itu gimana cara menghadapi rasa ingin keluar, pokoknya menyerah gitu. Gimana bisa bangkit lagi dari rasa itu? Nah, ya Faktor- faktor utamanya itu ya, orang ingat, tua. iya pastinya Iya. ingat orang tua. Soalnya kalau aku mikir, kalau aku ada niat buat berhenti ngafal, berhenti mondok, itu aku langsung mikir nggak boleh, orang tua aku lagi nyari duit buat aku Iya, gitu iya, loh. betul. Aku jadi kayak sayang banget gitu, orang tua udah banting tulang buat kita, nah kitanya kayak gini. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak apa-apa, lanjutin aja perjuangannya. Jadi yang buat pengen nyerah itu ya rasa ingin pulang. Iya, harus ingin pulang. Apalagi kan aku masuk ke MN kan umur 18 tahun. Umur 18 tahun itu kan umurnya kuliah. Nah, di situ itu juga salah satu faktornya. Apalagi kalau jadwalnya pegang HP kan, aku suka lihat teman-teman, enak ya mereka udah kuliah gitu loh. Nah, sedangkan aku belum apa-apa Iya, gitu iya. loh. Nah, situ tuh aku sering ceritakan ke ibuku, terus di situ kata ibuku, nggak apa-apa, kita nggak boleh bandingin diri kita sendiri sama orang lain gitu loh, karena setiap orang itu mempunyai proses yang berbeda-beda. Nggak apa-apa aku nggak kuliah, yang penting aku ngafal dulu, soalnya kan hafal Al-Quran lebih mulia gitu kan. Betul. Terus katanya kalau udah hatam 30 juz itu baru boleh kuliah. Nah, karena kata-kata itu kan aku pengen banget kuliah kan. Karena kata-kata itu jadi aku semakin semangat buat ngafalin Al-Quran 30 juz gitu, biar bisa kuliah. Berarti yang membuat Mbak Hani tetap bertahan di MN ini adalah orang tua. Iya, orang tua. Iya. Ketika Mbak Hani ngafal tuh gimana cara membagi waktunya dengan dalam menghafal Al-Quran? Oke. Dan di sini programnya setoran hafalnya kan 2 kali, siang sama malam. Nanti pagi-paginya setelah belajar bahasa Arab itu aku manfaatin buat setoran hafalan pas siang nanti gitu loh. Biar pas siang nanti tinggal maju aja, lancarin Ditelawahin dikit. gitu Iya, ditelawahin biar pas ngafal tuh nggak susah. Biasanya kalau sekali setoran tuh berapa halaman? 1 halaman sih biasanya. Oh, berarti kan dua sesi sehari, berarti sehari itu dapat 2 halaman. Iya. Iya. Kan katanya kan Mbak Hani pernah mondok di Pondok Tahfiz juga sebelum ke MN ini. Apa perbedaan Pondok Tahfiz MN sama rumah tahfiz yang lain? Ya, perbedaannya salah satunya itu dari literasi sih. Soalnya di pondok lama itu kita nggak bolehin baca buku, apalagi novel-novel. Kan beda gitu loh. Kan mungkin pondok-pondok lain juga kayak gitu ya, yang emang nggak boleh baca buku, apalagi novel. Ketahuan itu kan langsung dibakar. Iya, langsung dibakar Gitu kan, kadang kayak gitu. Tapi di MN alhamdulillah itu ada program literasi, jadi kalau bosan, kalau jenuh hafal Quran itu, jadi kita bisa ngisi dengan baca buku. Iya, betul. Oh, berarti di sini bisa baca novel juga ya? Iya, tapi Iya. novel yang kayak mungkin dari Teralie Iya. gitu sih. yang mengandung pendidikan gitu. Iya. Oh, iya. Gimana ya perasaan Mbak Hani ketika mondok di MN? Ya gimana ya, seperti yang Mbak Revi bilang di awal tadi, kita masuk di MN itu bakal ketemu sama orang-orang yang dari pulau masing-masing, maksudnya berbeda pulau gitu loh. Nah disitu kita akan ketemu sama orang yang pastinya sifatnya juga berbeda gitu. Dan situ aku berusaha belajar menyesuaikan, karena dari perbedaan itu aku bisa belajar memahami sifat dari teman-teman. Iya. Kan pastinya bahasa
di NTT ya, pasti kan berbeda. Terus sampai di sini berarti Bahaninya belajar bahasa Indonesia yang formal lagi. Nggak formal sih. Kan di rumah mungkin. Iya di rumah, soalnya di rumah kan juga ngomongnya bahasa Indonesia, Oh, nggak bukan ngomong pakai bahasa bahasa daerah, nggak. Mungkin pakai logat gitu aja. Iya, mungkin cuma beda aksennya aja gitu. Iya, iya. Terus Nah, kalau mungkin kalau aku ya tuh kan kalau kan orang NTT ya, apalagi orangnya kan kayak keras-keras gitu kan. Jadi kadang pertama kali tuh kayak kaget gitu loh kan. iya. Ini orang marah atau gimana? Padahal tuh mungkin di kandinya tuh biasa aja gitu ngomong, Iya. kayak negur gitu. Tapi apalagi kan kita kan logatnya Karin kan kayak ini kayak marah gitu. Iya, soalnya kan katanya kan apa yang orang-orang dari timur itu kan pokoknya dari timur itu kan keras-keras nadanya. gitu. Tapi maksudnya kan Bahani kan berarti harus menyesuaikan, harus lemah lembut kepada teman-teman yang ada di sini. Iya kayaknya. Emangnya aku keras kasar ya orangnya? Nadanya loh, nadanya lah. Gimana sih maksudnya? Nadanya lemah lembut gitu. Enggak, maksudnya kan misalnya kan nadanya kan keras-keras kan. Terus kan bilang berarti Bahani di sini tuh menyesuaikan lagi bahasanya, lebih merendahkan lagi apa volume Iya. suaranya. Tapi kalau orang Betul, biasa aja. sama orang Sunda ya. Iya. Mungkin enggak ya, tapi di Maluku tuh biasanya kayak gitu loh. Coba kan boleh kok. Iya bukan kahani Maksudnya kayak kan Lewati. di timur timur Iya kan. gitu. Terus jadi aku jawabnya gimana? Lupa. Ya, iya, aku tuh juga ya emang kan Iya. menyesuaikan. Mungkin ya aku juga menyesuaikan, apalagi ya takutnya kalau aku ngomong itu takutnya Sakit kayak hati. iya dikiranya aku gementar padahal memang ini logatku kayak gitu. Jadi gimana? Pagi nih aku jawab gini. Sebenarnya nggak semua orang timur kayak gitu sih. Ya terutama aku sendiri kayak mungkin karena gimana ya? Oh mungkin karena diriku sendiri. Jadi aku tuh ngerasa aku nggak ngomong aku nggak ngomong kasar bukan sih? Bukan kasar. Gini kan aku kan tadi jawab gini, aku kan ngomong gini. Iya ya kan kan dari NTT tuh Keras gitu. dia kan bukan kan aku juga kaget sih pertama kayak sama-sama teman-teman yang dari timur-timur gitu kan nadanya kan beda ya sama yang kita ini, maksudnya nadanya kan kayak ngebentak padahal itu kan biasa aja kayak ngomong biasa kayak gitu. Terus kan aku jawab kayak oh iya sih memang kadang-kadang kayak gitu kan nadanya berbeda. Nah ini loh Iya. masalah nada gitu loh. Oh, tapi aku tuh menyesuaikan dengan teman-teman aku. Iya gitu. Jadi ulang Oke lanjut. ya. Dari itu tadi Banyak udah panjang gitu. kita ya. Dari yang itu kan bahasa itu gimana sih? Ini dari kahani yang Itu Merah yang ngomong. kan aku nyeletuk gini kan. Ya sih aku pas ketemu orang-orang dari timur tuh kayak merasa kagok soalnya dari nada bicaranya tuh kayak ngebentak padahal mah biasa aja kayak gitu. Mungkin dari makanya mah biasa aja. Iya. Terus aku jawab iya dari ya kan? Iya bener nggak? Iya. Ya aku jawab bilang iya dari kitanya iya sih rasanya biasa aja tapi karena banyak yang bilang gimana sih karena banyak yang bilang nada orang timur keras-keras jadi situ aku berusaha untuk menyesuaikan dengan lawan bicaraku dengan lebih halus lagi dengan lebih lembut lagi. Apalagi kalau bicara sama orang-orang Sunda. Iya. Gitu kan. Tapi sama orang-orang Sunda ya orang Sunda kan biasanya kayak lembut tete gitu kayak gitu. Iya. Tuh dua tiga. Kalau aku sih ya aku juga pertama kali ketemu sama orang-orang timur gitu kayak kaget loh dengan nada bicara mereka tuh padahal ngomong biasa tapi kayak ngebentak gitu. Karena udah emang dari sananya, Iya, kebiasaan. iya makanya. Suara itu tinggi. Kayak ngegas gitu ya, padahal mah biasa aja. Iya. Menurut mereka mah biasa aja. Iya, iya benar sih. Menurut kita emang biasa aja sih, tapi karena banyak yang ngomong kayak gitu kan katanya orang timur tuh ngomongnya tuh kayak ngebentak gitu. Nah, di situ tuh aku belajar untuk menyesuaikan nada bicaraku sama lawan bicara. Itu dengan lebih lembut, dengan lebih halus lagi, apalagi dengan orang Sunda kan biasanya lebih lembut. Iya, takutnya mereka langsung sakit hati. Iya. Ya, apa kan tadi kan katanya kan Bani kan kalau udah menghatamkan 30 juz kan katanya kan mau kuliah kan, dan itu kan yang membuat
Bahani balik ke pondok lagi, berusaha lagi, berjuang untuk menghafal lagi. Terus sekarang ini nih rencananya, kalau boleh tahu rencananya Mbak Hani mau kuliah di mana? Awalnya itu pengennya kuliahnya yang dekat-dekat. Gimana ngajarnya gimana deh, tapi anak kamu tuh sekarang kan alasannya kan, terus aku bilang apa? Alasan ini Alasan yang keperawatan. keperawatan. Ya alasannya karena aku tuh pengen Buktinya gitu. ngebuktiin kalau aku tuh pengen enggak, aku pengen Saya suka juga loh. kan ya aku pengen terus Pagi aku ya? juga suka di bidang itu, terus pengen tuh pengen jadi bidan yang hafal Quran yang berbeda. Ya aku alasannya tuh karena ya selain karena aku suka di bidang itu, aku minat karena apa? Dan aku juga pengen membuktikan kalau seorang muslimah enggak gini. Selain aku suka, aku juga pengen menjadi perawat yang Hafal Quran. hafal Quran, dan sekaligus membuktikan kalau muslimah juga bisa mempunyai cita-cita yang tinggi. Iya. Ya. Kayak Mbak Dewi Iya, Aisyah contohnya kayak gitu. Iya. Nah, 1, 2, 3. Ya, Mbak Hani kan katanya kan ya. Kan katanya kan mau kuliah di Makassar yang berbasis Islami. Berarti seperti seperti apa sih? Kenapa? 1, 2, 3. Kan katanya Mbak Hani mau kuliah di Makassar yang kampus yang berbasis Islami. Berarti seperti Universitas Muhammadiyah Makassar ya. iya. Apa alasan Mbak Hani nih? Apa alasan Mbak Hani untuk memilih jurusan keperawatan? Karena itu selain suka sama jurusan tersebut, aku ingin menjadi perawat yang hafal Quran. Sekaligus membuktikan kalau muslimah itu juga bisa mempunyai cita-cita yang tinggi seperti Ibunda Dewi Nur Aisyah. Iya, Masya Allah, betul. Nah, kan Mbak Hani udah sharing-sharing pengalamannya nih dalam menghafal Quran sampai menghatamkan 30 juz. Nah, sekarang giliran Mbak Revi, gimana cara Mbak Revi sendiri dalam menghafal Quran? Kan tadi kan Mbak Haninya kan kalau sekali setoran tuh 1 halaman, jadi sehari tuh 2 halaman, terus ngafalnya itu mulai dari bahasa Arab. Kalau Mbak Revi sendiri gimana? Kalau aku itu bertahap gitu loh, maksudnya kan karena MN itu pondok pertama, jadinya memang yang hafal tuh kalau benar-benar hafal tuh memang dari MN kan, kayak dari surat 30 jadi surat 30 kayak gitu. Jadi pas awal-awal ngafal sih awal-awal kan aku kan, kalau Mbak Hani kan tadi kan pakai Quran yang Al-Fas yang 5 blok. Kalau aku tuh pakai Quran yang Al-Hafiz itu 3 blok. 3 blok. Yang gak ada artinya ya? Iya, nggak ada artinya, itu 3 blok. Nah, biasa pas awal-awal ngafal sih ya biasanya itu setorannya ya 1 blok. Jadi itu 1 blok. jadi itu sehari ya palingan dapat 2 blok kayak gitu. Mungkin karena awal-awal ya, jadi Iya, benar. pas awal-awal ngafal tuh kayak lihat ini pasti susah, ya udah 1 blok, 1 blok. Yang penting mah kan tetap maksudnya hafalan kayak gitu. Nah, lama-lama habis kayak mungkin udah dapat sekitaran 3 juz atau 4 juzan kayak gitu tuh mulai berani kayak setengah halaman dari bloknya kayak. Jadi bertahap ya? Iya, bertahap. Kayak baru mulai berani nyetorin tuh setengah halaman. Mulai setengah halaman bertahap, baru mungkin selesai 5 juz habis asli mungkin baru berani buat nyetorin hafalan itu dalam 1 hari itu 1 halaman kayak mungkin sekali setoran. Iya, sekali putaran 1 halaman, yang 1 halaman, malah 1 halaman, baru berani kayak gitu. Karena mungkin karena awal-awal ngafal itu kayak baru lihat Quran aja tuh kayak ini pasti udah susah gitu, kayak gimana gitu ya. Iya. Terus mereka kalau ngafal itu kan kan gak ada artinya tuh. Berarti Mbak Revi juga nggak pakai arti ya? Iya, kalau ngafal Quran sih ya awal-awal memang ya udah ngafal aja kayak nggak pakai arti gitu, tapi pas masuk jus-jus yang memang susah kayak gitu, ayat-ayat itu susah dipahami, kayak susah banget sih ayat ini, kayak ambil Quran yang ada artinya terus tuh ya baca artinya, ini artinya apa ya, kayak pas ngafal tuh biar kebayang yang
ayat yang susah itu rupanya itu artinya ini, jadi biasanya sih kayak gitu. Apalagi di sini kan belajar juga bahasa Arab ya, jadi agak ngerti kan. Iya kan. Iya ya. Berarti Mbak Repi kan tadi kan Mbak Hani juga udah menceritakan tentang gimana cara Mbak Hani membagi waktu dalam menghafal Al-Quran, yaitu ditilawahin dulu selesai belajar bahasa Arab, terus sebelum ngaji lagi ditilawahin lagi, baru mulai menghafal per-blok kan. Kalau Mbak Repi sendiri gimana cara membagi waktu dalam menghafal Al-Quran? Ya mungkin kira-kira agak sama ya sama bahan, kayak mungkin sebelum berapa jam sebelum setoran itu mungkin ditilawahin juga kayak bahan gitu. Ya bedanya kan karena bahan ini kan Al-Hufaz kan 5 blok ya, jadinya Iya, tuh mungkin menghafal kan bloknya kecil-kecil gitu. Karena aku tuh kan bloknya kan gede-gede ya, 3 blok itu ya menurut itu kadang ya ditilawahin juga sama kembali, terus ya sama kayaknya sama deh sama kembali ya, ditilawahin sebelum hafal kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi bedanya itu berarti lebih pakai sama artinya ya. Kadang-kadang sih soalnya kalau surat ini, kalau surat-surat yang pendek-pendek tuh lebih susah daripada yang panjang-panjang gitu ya. Oh iya ya, berarti karena semakin banyak lagi yang dihafalin yang diingat awal-awal ayatnya. Karena suka ada sama-sama ayatnya sama ayat yang di sebelumnya, ayat sama di belakang. Terus kan Mbak Repi kan udah lama nih, udah berapa tahun ya di sini? Udah 3 tahun. Nah, apa sih yang membuat Mbak Repi maksudnya ada nggak rasa pengen nyerah ketika lagi mondok, mungkin kelamaan ya karena capek, pasti ada rasa kayak gitu ya. Ya kayaknya ya pasti ya, maksudnya setiap orang juga pasti kayak gitu ya. Mungkin nggak aku aja, mungkin kadang-kadang di antara santri itu pasti kayak gitu. Ya rasa nyerah tuh pasti ada gitu, tapi kalau ya mungkin nggak apa sih, maksudnya malas sebentar, tapi jangan terlalu kayak malas Jangan terpuruk ya, gitu. Jangan berlarut gitu ya. Mungkin Mbak Revi itu gimana cara mengatasi rasa juga sama jauh dari orang tua, terus ya kadang ada masalah sedikit sama teman, terus tuh ya kadang ke bawah sampai hafalan, kadang ya sampai jadinya ada masalah sama teman, terus aku juga malas menghafal, terus jadi ke bawah sama hafalan biasanya kalau masalah sama teman tuh. Terus ya biasanya itu kendalanya itu kadang sama ayatnya yang kayak susah dihafal, kayak apalagi pas juz 30 kan biasanya ya Al-Mutaffifin susah banget ya, kayak sampai harus berusaha banget malam-malam tuh sampai ngesetoran, karena kesal juga ya, karena mau marah tapi Al-Quran ya. Kadang sih ya dari suratnya dari surat yang susah ya, yang susah itu kadang itu juga jadi kendala kayak gitu. Terus ketika Mbak Revi mengalami kendala-kendala itu, ada nggak rasa pengen berhenti, capek udahlah gitu? Iya ada, kayak udah capek banget ini, udah mah hafalnya susah-susah, baru ada masalah kayak gitu kan ya, pengen berhenti kayak gitulah. Terus kan rasa pengen berhenti nih, pengen capek, terus gimana cara Mbak Revi menghadapi kendala itu, bangkit dari masalah-masalah itu? Ya caranya tuh ya pasti kalau ada apa-apa di sini kan ingat orang tua yang jauh dari kita kan, jauh di sana, kayak mikirin orang tua udah gini-gini buat berjuang setiap bulan kasih kita uang, maksudnya berharap kalau nelpon, berharap nanti pulang rajin-rajin ya suka ke sana biar pulang nanti bisa gini-gini lah, gini-gini kan. Maksudnya pasti kita selalu ingat kata-kata orang tua kan ke kita gitu. Ya bisa bangkit lagi itu karena ingat orang tua jauh di sana. Terus ingat juga tujuan utama kita di sini tuh sebenarnya buat apa sih kayak gitu. Buat menghafal Quran atau membuat main-main doang di sini kan, gaya-gayaan biar disangka orang kampung gimana bisa ke Jawa gitu. Ya ingatnya pasti itu tuh ke orang tua lagi. Orang tua gitu ya. Kembali ke orang tua. Apalagi harapan orang tua buat kita itu tinggi besar kan, harapan nanti pas kita pulang. Iya. Udah nggak ada lagi yang
Nggak ada. Nggak Yang ada. as apa tuh? Nggak usah. Enggak ya? Ah, Langsung dipotong. iya baru dibuat langsung. Jadi langsung Ini. berjaah. Tema baru kan? Iya berjaah. Yang sebelum tasmi itu. 1, 2, 3. Iya kan kalau udah hafal 30 juz. Oh, 3. Kan katanya kan kalau sudah menyetorkan 5 juz itu kan ada program tasmi. Itu kan dimurojaahin, diulang-ulang sampai bisa mentasmikan kan 5 juz. Itu gimana cara atau metode Mbak Revi dalam memurojaah Al-Qur'an? Ya kan pas kita mau tasmi itu kan sebelum tasmi itu ada program tarkiz. ya Tarkiz program itu tarkiz. apa? Itu kayak kita fokus 5 juz itu kita fokus setiap hari kita setorin gitu Nah, kan. jadi persiapan buat tasmin 5 juz itu. Terus tapi masih sambil menyetorkan juga hafalan baru Oh gitu? enggak, kita di stop dulu 5 juz buat fokus 5 juz itu. Terus ya pasti lebih ekstra ya, lebih Iya. kayak orang-orang pada gini kita harus, maksudnya kita Jadi orang-orang lagi pada santai kita harus iya. tetap ngafal. Iya. pokoknya perjuangannya tuh lebih ekstra dari orang-orang yang enggak, Yang lagi bukan lagi tarkis Iya. gitu ya. lebih ekstra dari yang lain gitulah pokoknya. Berarti waktunya ditambah lagi. Iya, ditambah lagi Sering karena begadang berarti ya? kayak gitu. Itu pas tarkis sih, pas buat mempersiapkan 5 juz tasmin 5 juz itu. Tapi kalau pas murojaah awal-awal itu biasanya itu kan aku kan pas murojaah awal-awal itu kayak mungkin kaget ya karena kan setoran aja tuh masih per blok, apalagi susah banget kan per Iya, blok, iya, apalagi mau murojaah yang satu kali itu langsung 5 halaman Iya, gitu betul. kan. Iya. Langsung kan kayak kaget gitu ya, menghafalnya itu ya langsung mungkin kayak di langsung nggak kayak gimana ya, satu halaman gitu kayak gitulah, baru disimak sama teman, baru kadang setoran sama langsung Ustazah. setoran sama ustazahnya itu biasanya tuh sih kadang suka diulang juga karena kan susah ya, apalagi baru awal-awal murojaah gitu. Iya iya. Oh berarti harus ada teman nyimak ya. Itu memang penting banget ya buat Iya, iya. kalau saling murojaah mah. Terus kalau program tarkis itu ada batas waktunya enggak? Kayak gitu. Biasanya sih selama sebulan ya. Biasanya sampai sebulan. Tapi kadang kalau ya saya sendiri sih nggak sampai sebulan sih. Maksudnya iya. nggak mau bukan sampai kayak lewat dari sebulan gitu ya. Lebih Dari sebulan. Oh berarti kan targetnya sebulan, tapi kalau misal anaknya belum mampu boleh ditambahin. Iya. Ya jadi begitu ya teman-teman, perjuangan Mbak Hani sama Mbak Repi dalam menghatamkan Al-Quran. Banyak kendala-kendala, banyak ya masalah-masalah, tapi Masya Allah mereka bisa melalui semua itu dengan satu itu pokoknya motivasi terbesar mereka itu adalah orang tua. Jadi apapun yang terjadi, mereka pengen nyerah, pengen berhenti, pengen keluar, tapi mereka tuh selalu ingat harapan orang tua untuk mereka, kepada mereka. Kalau mereka tuh sangat diharapkan ketika pulang nanti mereka itu bisa membanggakan kedua orang tua, sudah menghafalkan 30 juz, bisa mengajar di kampung masing-masing. Ya, amin. Nah sekarang aku mau minta pesan dan kesan dari mungkin Mbak Hani dulu bisa. Jadi untuk pesannya itu tetap semangat untuk teman-teman, apalagi yang sudah mempunyai niat untuk menghafal Al-Quran, gak apa-apa, itu tetap lanjutkan niatmu. Dan kalau udah hatam 30 juz itu jangan nganggap itu tuh selesai gitu loh, soalnya kalau udah 30 juz itu kita punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Iya betul. Yaitu merujaah 30 juz itu. Seperti itu sih. Jadi ya tetap semangat lah teman-teman dimanapun kalian berada dalam menuntut ilmu. Betul. Dari Mbak Repi, pesan dan kesan untuk para penonton. Pesan dan kesan. Kalau pesannya itu mungkin kalian pas dengar cerita-cerita dari kita itu kayak nyeletuk dalam diri itu kayak menghafal itu susah, tapi itu kalau kita udah jalanin dengan sepenuh hati kayak itu pasti walaupun mau sesusah apapun itu pasti akan ada jalannya gitu, akan dibantu sama Allah gitu. Apalagi kan ini kan menghafal Kalam kalam Allah ya, itu betul kayak sekali. sangat mulia gitu ya. Iya.
kan katanya kan ada tuh dalam Quran ayat yang katanya Allah itu pokoknya udah memudahkan dalam hafal Quran. Kan apa sih ayatnya yang Di surah Al-Qamar. iya yang walaqad yassarna Walaqad yassarna al-Qur'an Alim mudzakir. ya betul sekali. Jadi Allah itu sudah Allah itu menjelaskan langsung, Allah itu mengatakan langsung kalau Quran itu mudah, kalau Quran itu mudah dihafal, mudah dipelajarin. Itu saja Allah itu menyebutkan dalam Quran surah Al-Qamar itu empat kali ya. Jadi Yang teman-teman penting mah kita mau berusaha aja sih sebenarnya. teman-teman berusaha. Kuatkan tekad aja. Kalau Iya. ya setengah-setengah pasti ya banyak godaannya apalagi Iya, sekarang ya. Atau mungkin Terus lingkungannya juga. atau nggak mungkin teman-teman mungkin pernah dengar gitu sebelum mondok tuh pasti pernah dengar mondok tuh nggak enak gini-gini. Iya, Itu teman-teman jangan langsung nganggap emang bener gitu Iya, loh. iya. Sebenarnya pondok itu nggak gitu. Jadi Iya, betul. nggak apa-apa jalanin aja dulu jika kita mempunyai kemauan. Iya, betul sekali. Jadi jangan gampang menerima kabar-kabar seperti itu kalau kita belum ngebuktiin. Iya. Ya. Jadi Matiin dulu, matiin. iya ya. Sampai aku menghatamkan Al-Quran gitu. Ya doain aja semoga bisa. Ya Bisa istiqomah dan bisa tasmi. Iya. Bagus. Bisa istiqomah dan Oke. istiqomah untuk murojaahnya ya. Iya. Apa tadi gimana? Kamu oh iya tadi kan berpesan. Iya. Coba ya, oh kan tadi kan baru kesan. Pesan. Kan tadi kan baru pesan. Lupa nih kesannya. Coba dari Mbak Hani kesannya Iya. apa? Ya, lupa nih kesannya. Coba dari bahan kesannya apa? Iya. Lupa nih. Lupa nih kesannya. Coba Lupa dari nih bahan kesannya. kesannya apa? 1, 2, 3. Oh iya, tadi kan baru pesannya nih. Oh iya. Lupa kesannya apa nih? Coba dari Mbak Hani. Kalau kesannya dari aku sendiri alhamdulillah ya bersyukur karena bisa bertahan di sini sampai menghatamkan 30 juz. Dan apa ya lupa nih? Ada tadi apa namanya? Ada gila aku juga. Apa ya? Aku ingat banyak doang. Bisa menghatamkan 30 juz. Siapa tahu dari sering-sering kita ini Oh iya. bisa memotivasi teman-teman nah gitu. Iya. Iya, ulang-ulang. Untuk semangat Ulang aja. menghafal Al-Quran lagi. Ayo. 1, 2, 3. Oh iya, tadi kan baru pesan-pesannya nih. Kesannya kan lupa. Coba dari Mbak Hani dulu. Oh iya, kalau kesannya itu alhamdulillah aku bersyukur sih bisa bertahan di sini sampai menghatamkan 30 juz. Dan aku berharap dari sharing-sharing kita ini bisa memotivasi teman-teman untuk menghafal Al-Qur'an. Iya, betul. Betul banget. Kalau dari Mbak Repi kesannya? Ya, aku bersyukur juga ya kayak bisa mengatamkan bahwa tadi udah bagus tuh kesannya. Ulang-ulang. Pak, mungkin aku pengen namanya yang Terus ulang dari aku nih. Iya. Qadratullah. Iya. Berapa menit tadi ya? Kamu langsung siap kata-katamu gitu. Iya. 1, 2, 3. Oh iya, tadi kan baru pesan-pesannya nih, belum kesan-kesannya. Coba dari Mbak Hani kesannya apa? Ya, kesannya dari aku itu aku sendiri bersyukur bisa bertahan di sini sampai menghatamkan 30 juz. Nah, itu aku berharap semoga dari sharing-sharing kita ini bisa memotivasi teman-teman untuk menghafal Al-Qur'an Ya, sama betul. seperti kita. Kalau kesan dari Mbak Revi? Matiin nanti. Bentar aku nah. Oh berarti itu ya kesan-kesan dari Mbak Hani. Kalau kesan dari Mbak Revi sendiri gimana ya? Kalau aku juga ya alhamdulillah bersyukur bisa menghatamkan Al-Quran, bisa bertahan di sini sampai bisa menghatamkan Al-Quran. Iya. Terus ya itu juga nggak terlepas dari doa orang tua kita ya. Betul. Dan ya untuk teman-teman doain aja semoga kita tetap istiqomah dalam merujuk hafalan Iya. dimanapun kita berada. Ya, betul sekali. Ya, jadi dua narasumber kita ini telah berbagi pengalaman dalam menghatamkan Al-Quran, banyak kendala-kendala dan mereka bisa melewati itu semua. Jadi teman-teman semoga bisa termotivasi ya dari narasumber kita ini, Mbak Revi sama Mbak Hani ya, semoga bisa menghafal Al-Quran sampai menghatamkan Al-Quran. Jadi
cukup sampai di sini saja podcast kita kali ini. Sebelumnya saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Saya Mas Azahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.